Memiliki peliharaan memanglah sangat menyenangkan bagi sebagian manusia di luar sana. Dan nggak cowok, nggak cewek, kebanyakan dari mereka pasti suka sama kucing gitu coy. Ya emang kucing lucu sih. Kalau nggak berak, kalau nggak hilang, plus kalau nggak maling. Fix sih, itu lucu banget. Tapi di sini gue nemuin manga yang seru banget coy. Gimana jadinya jika kucing peliharaan kalian bisa berubah menjadi cewek yang aduh lah pokoknya. Jadi tanpa lama-lama, mari kita bahas manganya. Manga yang berjudul Doku Shinjoku Gasuye Suguru Yandere Kai Neko-chan. Sebelum mulai perlu gue garis bawain dulu kalau manga ini dari Twitter cuy. Jadi jalan cerita awalnya cuma gitu-gitu aja. Jadi semoga kalian suka sama ceritanya. Suatu hari kita bakal dikasih tahu pembukaan seorang majikan yang curhat sama kucingnya. Sebut aja namanya Nenek. Ia berkata, akhir-akhir ini ibuku selalu mendesakku. Ia ingin melihat cucunya di masa depan. Dan kau tahu, aku bahkan belum pernah mempunyai pacar. Bukannya ibuku terlalu meminta hal yang berlebihan untukku. Ya setidaknya aku mempunyaimu. Kucingku, Nenek-chan. Mendengar ucapan majikannya tersebut, untuk pertama kalinya Nenek berubah wujud menjadi manusia cuy. Jika memang begitu mau ibumu, kenapa kau tidak membuatnya denganku? Waduh, bermulai udah gini anjir. Aku gak masalah jika itu bersamamu tuanku, ucap Nenek dengan tubuh manusianya. Di sini si majikan menolaknya cuy. Ia gak nyangka kucing yang selama ini ia elus-elus, ia pegang-pegang dan tidur bersamanya, ternyata ia adalah seorang wanita. Kau nggak usah memikirkannya, silahkan saja kau menyentuh tubuhku seperti biasanya. Setelah apa yang kau lakukan selama ini, kau gak akan kubiarkan berselingkuh dengan wanita lain. Kegaduhan mereka terjadi begitu mendadak dan majikan beranggapan cuy bahwa ini adalah sebuah mimpi. Keesokan harinya, ia terbangun dengan nenek yang udah ada di tangannya cuy. Di sini majikan, ribet banget. Majikannya kita panggil Ryu aja cuy, biar enak ya kan. Di sini Ryu seperti biasa akan bangun dan bersiap buat pergi kerja seperti biasanya. Namun nenek langsung berubah menjadi manusia kembali. Nenek memeluk si Ryu, ia nggak ingin si Ryu pergi. Nenek beranggapan kalau Ryu ingin pergi untuk menemui wanita lain selain dirinya cuy. Namun Ryu akhirnya mengiyakan itu semua dan bisa pergi bekerja. Singkat cerita, Ryu pulang dari pekerjaannya. Ia disambut nenek yang kelihatan udah sedikit marah cuy. Ia minta maaf karena pulang sedikit telat. Ia juga memujuk nenek cuy kalau Ryu akan menyiapkan makanan untuk si nenek habis ini. Namun nenek menolaknya. Dengan tubuh manusia, nenek bilang kalau Ryu kini bau aroma wanita lain. Kau dari mana aja? Ryu ngejelasin kalau ia cuma lembur bareng rekan kerjanya si Sato dan ia nggak bersama wanita hari ini. Dengan wajah nggak percaya, nenek bilang, baiklah, jika memang begitu, aku akan menutupi tubuhmu dengan aroma dariku nanti. Sebelum itu, nenek pergi dan mengambil buruannya yang ia tangkap selama Ryu pergi. Ia memberikan tangkapannya berupa seekor tikus yang ia tujukan buat si Ryu. Nenek melakukan itu dengan tujuan agar Ryu menerima cintanya cuy. Dengan artian lain, si nenek hendak melamar Ryu dengan buruannya. Namun ya Ryu gak bisa menerima itu semua cuy. Mendengar hal itu, nenek berubah menjadi manusia kembali. Ia merangkak di hadapan Ryu dan berkata, jika dengan ini kau tidak bisa menerima cintaku, lantas dengan apa? Haruskah aku memberikan tubuhku untuk dirimu? Awalnya Ryu ingin menolak semuanya, namun sepertinya nggak bisa cuy. Dan dengan spontan Ryu mengulurkan tangannya. Iya, selayaknya kucing, jika dielus-elus itu adalah kelemahan besar darinya. Ryu juga memberikan sedikit catnip agar nenek ini sedikit tenang cuy. Dan bener aja, kalau nenek udah melupakan apa yang ia lakukan sebelumnya. Namun itu bukan kabar baik. Kalian tahu, jika kucing kena catnip, ia jadi mabuk cuy. Dan bener aja, gara-gara hal itu nenek jadi semakin menggebu-gebu. Dengan wajah anehnya, nenek bilang berulang kali kalau ia akan selalu mencintai majikannya. Ia nggak bisa menahan ini semua dan hari ini ia akan menularkan aroma dirinya kepada Ryu di sekujur tubuhnya. Gimana jika kalian punya kucing kayak gini cuy? Kucing cowok tapi ya. Untungnya nenek yang ingin memberi aroma ke Ryu itu dalam bentuk kucing biasanya cuy. Jadi kelihatan sedikit menggemaskan gitu, yang ngebuat Ryu juga sedikit seneng ngelihatnya. Namun karena melihat senyuman tuannya, nenek udah gak sabar. Ia berubah jadi manusia dan berencana lanjut menjilati tuannya dengan wujud seperti itu. Nenek menyuruh Ryu untuk rileks aja, namun Ryu mencegah itu semua kalau ia gak boleh menjilatinya dalam bentuk seperti ini.
Hari demi hari berlalu, kini Ryu udah terbiasa dengan kelakuan kucingnya sendiri cuy. Ryu nggak menganggap kelakuan kucingnya itu serius. Ia tahu nenek selalu menggodanya, dan jika nenek melangkah lebih jauh seperti sebelumnya, Ryu akan memberikan elusan lembut agar nenek kembali tenang. Dan saat Ryu ingin berangkat kerja, kunci yang ia pegang terjatuh dan dibuat mainan oleh kucing kesayangannya. Ryu meminta kunci tersebut kepada kucingnya karena ia harus segera pergi. Jika itu hilang, akan menjadi masalah besar gitu cuy. Lalu nenek berubah menjadi manusia dengan kunci yang ada di mulutnya. Gak apa-apa jika kunci ini hilang karena tuanku akan terkunci di sini selamanya bersama diriku. Dan Ryu berkata, tapi aku harus segera pergi bekerja. Namun nenek gak bermaksud memberikan kuncinya. Lalu dengan berada di atas Ryu, nenek berkata, ia akan memberikan kuncinya jika tuanku bersatu denganku sebagai seorang pasangan. Dan jika aku menjadi pasanganmu, kau tahu kan apa yang akan terjadi nanti. Dan iya, ternyata Ryu belum terbiasa dengan kelakuan kucing peliharaannya sendiri cuy. Karena si Ryu bersikeras menolak tawaran si nenek ya kan, kini nenek dengan bentuk kucing menggigit tangan si Ryu cuy. Ryu ngerasa sakit karena gigitan nenek bener-bener nembus kulitnya yang akan meninggalkan bekas di tangannya. Ryu bertanya, kenapa nenek bermain menggigit tangannya dengan sangat serius. Nenek bilang kalau iya nggak bermain cuy, melainkan nenek mengukir cinta untuk majikannya. Setelah itu semua orang akan tahu kau adalah milikku dan aku akan mengusir semua wanita yang mendekatimu. Nenek juga mengatakan hal yang aneh di depan Ryu dan Ryu mencoba untuk menenangkan si nenek. Keesokan harinya Ryu melihat kalau si nenek kini sedikit tenang cuy. Ia melihat keluar jendela. Ryu beranggapan kalau nenek ingin diajak untuk jalan-jalan. Saat Ryu mengajaknya, nenek berubah wujud dengan wajah marahnya. Ia ternyata sedang memantau apabila ada seorang perempuan yang mendekati tuanku. Pada saat itu juga, nenek akan menghabisinya. Kucing-kucing juga agak serem ya cuy. Keesokan harinya, karena setiap hari nenek selalu berperilaku aneh ya kan, Ryu berinisiatif memberikan hadiah kalung untuk dirinya. Ryu berharap agar nenek gak kumat lagi hari ini cuy. Dan itu semua terbukti cuy, bahwasanya kini nenek jadi sedikit tenang. Ya walaupun ia saat tidur harus nempel banget sama majikannya gitu. Awalnya Ryu menyuruh nenek pergi ke tempat tidurnya sendiri, tapi dilihat-lihat karena ia sedikit tenang, ia akan memperbolehkan nenek untuk tidur di atasnya untuk saat ini. Dan saat mata Ryu hampir terlelap, nenek udah memandanginya dengan wujud manusia cuy. Nenek bilang, akhirnya kau menerimaku hari ini. Oke, sekarang aku putuskan, mari kita main jarang goyang sampai pagi. Waduh. Nggak bisa bayangin nganu sama kucing cuy. Tapi kalau kucingnya kayak gini, siapa yang nolak ya kan? Gimana keseharian Ryu nantinya, dan apakah nenek bisa tobat ataukah malah Ryu yang akan tergoyang imannya cuy? Dan untuk manganya admin udahin sampai di sini terlebih dahulu gitu. Emang kelihatan sedikit bosen ya manganya, atau malah kalian suka gitu? Tapi jika kalian bosan, tenang aja karena di next chapternya bakalan sedikit interaktif antara nenek dan majikannya cuy. Dan jika kalian setuju admin bikin lanjutannya, jangan lupa dong buat ramein videonya. Hype juga agar admin semangat bikin videonya. Dan komen lanjut buat kalian yang ingin admin bikin part 2-nya cuy. Mungkin gitu dulu pembahasan manga dari gua. Hype-nya jangan lupa, so gua Ramstaku. Thank you.